pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masih dalam suasana Paskah. Oleh karena itu, saya mau menyapa kita dengan ucapan Selamat Paskah bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu bagi kami. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Senin 1 April 2024, diambil dari 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hidup baru orang Kristen. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 5 ini, kita akan menemukan gambaran tentang kehidupan jemaat mula-mula itu. Maksudnya jemaat di Korintus. Jemaat sebagai persekutuan yang baru, tetapi ternodai oleh oknum yang hidup tanpa aturan. Katakanlah menganut seks bebas. Mengapa? Karena disebutkan ada dari jemaat yang hidup dengan istri ayahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengetahui keadaan ini, Rasul Paulus meminta jemaat untuk mengadakan rapat dan membicarakan atau membahas tentang keadaan ini, serta memberlakukan semacam disiplin gereja terhadap orang tersebut. Menurut Paulus, orang yang bersalah tadi harus dijauhkan dari gereja atau dikeluarkan dari jemaat. Mengapa? Karena menurut dia, kalau dia masih bergabung dengan jemaat, dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang buruk bagi seluruh anggota jemaat atau bagi anggota jemaat lainnya. Artinya akan ada nanti jemaat yang meniru atau mengikuti perilakunya, cara hidup sedemikian itu. Orang-orang yang berperilaku seperti itu diyakini telah memiliki kerusakan moral dan pasti akan membawa pengaruh yang buruk bagi anggota jemaat lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita menegaskan bahwa orang-orang seperti itu harus dibicarakan di tengah jemaat dan harus memperoleh teguran, bahkan pengucilan. Mengapa? Karena keadaan inilah yang digambarkan seperti ragi yang sedikit tetapi memengaruhi seluruh adonan. Itulah yang kita dengar dalam firman Tuhan hari ini. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Apa yang bisa kita petik dari ayat renungan pada pagi hari ini? Pertama, kita sebagai anggota jemaat, sebagai suatu persekutuan hidup yang baru, agar hidup dalam persaudaraan
kekeluargaan yang saling memperhatikan, saling menasihati, saling mendukung, dan saling memberikan koreksi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehidupan jemaat, tidak sesuai dengan firman Tuhan, agar pertumbuhan rohani kita bisa bertumbuh dengan lebih baik. Nah, untuk itu kita harus mengakui bahwa dibutuhkan tata tertib atau disiplin moral untuk perbaikan kehidupan kita sebagai jemaat, agar pertumbuhan rohani kita dan juga seluruh anggota jemaat dapat berjalan dengan baik, termasuk bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Yang kedua, kita sebagai anggota jemaat membutuhkan peningkatan hidup dalam sifat hidup Kristiani untuk diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan dalam persekutuan jemaat menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan dan kita rencanakan. Karena begitu pentingnya pertumbuhan iman dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Dan itulah yang kita nampakkan dalam hubungan satu dengan yang lain, baik di tengah kehidupan jemaat kita sendiri maupun dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kejahatan harus dibuang, dosa harus dijauhi, sehingga persekutuan kita baik dalam jemaat maupun keluarga sebagai persekutuan yang baru harus bebas dari kejahatan. Ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sebagai jemaat dalam suatu persekutuan yang baru, yang kita yakini hidup kita sudah dibaharui secara radikal, secara menyeluruh, dibaharui oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Karena itu kita harus berusaha terus-menerus meningkatkan cara hidup yang baik, cara hidup yang baru, dengan meninggalkan cara hidup yang lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan, lalu memulai dan melanjutkan hidup baru dalam ketaatan yang baru kepada Tuhan, kepada Allah yang mengasihi kita. Dan sejalan dengan itu, kita terus-menerus merayakan hidup baru karena kita telah menerima pengampunan dari pengorbanan Kristus bagi kita, dan juga menerima keselamatan dari kebangkitan Kristus untuk kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita dalam rasa syukur kita atas pengorbanan Kristus berusaha, berjuang, dan terus-menerus untuk melakukan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebagai bukti, kita telah menerima pengorbanan Kristus bagi kita, dan kita juga merayakan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang dalam keadaan duka. Biarlah Tuhan memberikan mereka penghiburan dan kekuatan. Biarlah juga Tuhan mereka boleh berpengharapan kalau penyertaan Tuhan dalam hidup mereka akan terus berlangsung. Bagi jemaat yang dalam keadaan sakit, kiranya mereka boleh berharap akan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup dan perjuangan hidup, kiranya mereka beroleh kekuatan dan pengharapan dari Tuhan.
Biarlah Tuhan yang menuntun dan mengerahkan hidup mereka setiap hari. Kami juga Tuhan sepanjang hari ini, di dalam melakukan aktivitas atau kegiatan kami, Tuhanlah yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.